Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas kerja kerasnya, hahaha. Rumahnya cukup mewah ya. Menerima seseorang saja kok sekuat ini ya. Kamu dari mana? Minggir sana, jangan menghalangi jalan kami. Bukankah kalian menjemput Gao Yi? Kamu kenal Gao Yi? Apa? Aku kenal, aku ini. Kau ini kaisar utama dari perguruan Tian di Huaxia, Li Gaoye, kaisar utama dari Tianxi Bailong. Benar, saya sendiri. Keahliannya luar biasa ya. Wah, mobilnya juga bagus. Hehehe, Yongge, mobil ini tidak murah, kan? Sekitar 7 atau 80 ribu ya. Kakak Yong ini benar-benar murid unggulan Bailong. Hebat sekali. Kau malah kayak Ibu Sun Gokong yang masuk kota, nak. Suaranya pelan-pelan, saya sudah bilang dia tamu penting. Kita hanya perlu menyambutnya, yang lain. Sebelah timur kemungkinan besar macet. Sebelah barat saja, jalan Pingan Timur terjadi kecelakaan beruntun 3 mobil. Harap dihindari. Cepat keluar, jangan rusak perusahaan saya. Saya punya. Tuan Ketua memintamu untuk mengundang Tuan Gao Xiangxi. Kau membawa kenalanmu kemari untuk apa? Kapten pengawalmu? Apakah kau ingin melihatnya? Orang kota kalian semua seperti ini ya dalam menjamu tamu. Manajermu? Ini dia Tuan Gao Xiangxi. Itu Tuan Gao Xiangxi. Aduh, sekarang penipu macam ini keluar juga tanpa berdandan sedikit pun. Di asramanya sendiri berani-beraninya berlagak imut. Mudah-mudahan dia kena hukuman. Lihat dulu dirinya sendiri seperti apa rupa. Kau ini, ya, langit di atas istana tampak mendung gelap. Apakah kau melakukan hal-hal bejat, apa-apaan ini? Anak nakal, berani-beraninya kau menghancurkan laporan. Ya, usir dia, tahan. Beginilah cara Citigroup memperlakukan tamu terhormat. Kalau sampai tersebar, orang-orang akan menertawakan kita. Kau benar-benar murid dari Master Bailong? Tuan Gao, Komandan Gao, jamin mati. Cepat minta maaf kepada Komandan Gao. Maafkan saya, Komandan Gao. Saya ini kurang ajar, tidak mengenal gunung emas. Pak Tua Chiang adalah orang baru. Hari ini karena ada wawancara di perusahaan Zengda, jadi. Kalau begitu boleh saya tanya, wawancara untuk posisi apa? Manajer wilayah barat laut perusahaan. Sejak dulu belum ada alamat yang cocok. Sangat memengaruhi perkembangan bisnis di wilayah barat laut, perusahaan. Lalu, bolehkah saya ikut mendengarkan? Baiklah. Orang ini benar-benar murid Bailong. Ya, kelihatannya tidak bisa diandalkan. Di acara sepenting ini, dia malah makan mie instan. Maaf ya. Aku agak lapar karena perjalanan kereta. Bisakah aku memesan satu mangkuk lagi? Saya punya pengalaman kerja terkait selama 10 tahun. Dulu di perusahaan Fortune 500. Dulu selalu mengurusi dana universitas. Wajahnya penuh. 3 bagian wajahnya bersinar. Dahi tampak bercahaya. Memang memiliki tanda keberuntungan dalam karir pemerintahan. Tapi, terlalu mudah percaya orang. Mudah marah. Kalau tidak salah perkiraanku, masih ada masalah hukum dan dewa kekayaan, kan? Orang ini memang, di luar negeri, masih ada masalah yang belum terselesaikan. Baiklah. Aku ramah, tidak sombong kepada bawahan. Telinganya pendek dan cuping telinganya dangkal. Hidungnya juga mancung. Suka mengambil keuntungan kecil. Kalian keluarkan isinya dari tas, dan tunjukkan kepada semua orang. Baiklah. Kita. Data orang ini setidaknya 80% palsu. Aneh.
benar-benar aneh. Tadi masuk kantor. Rasanya agak aneh. Tidak apa-apa. Saya bilang, Gao Xiangxi, meskipun kamu pandai bergaul, tapi kamu juga tidak boleh menunda wawancara, kan? Oh, ternyata kamu ya. Ada apa denganku, manajer wilayah barat laut dan sebagainya. Jangan khawatir dulu. Pecat orang ini dulu. Seluruh wilayah Tiongkok Tengah dan Utara, hubungan kepegawaian di wilayah barat laut akan berjalan lancar. Omong kosong, jangan kira karena kamu diundang oleh keluarga Cheng, kamu bisa berlagak sok tahu di sini. Mengganggu saya, aku sudah berbakti selama bertahun-tahun demi keluarga. Dengan apa kau memecatku? Dengan apa? Karena kau mengkhianati perusahaan. Menjual informasi rahasia, bekerja sama dengan pesaing. Menghancurkan program. Apa semua ini? Aku tidak. Lalu berani kamu membiarkan aku sekarang, memeriksa ponsel dan komputermu. Ambil dan serahkan ke Satpam untuk diselidiki. Tulisan ketua di buku, ketua yang berbelas kasih. Aku bilang padamu aku naik ke atas. Naik ke atas. Panggil polisi, panggil polisi. Panggil polisi, minta tolong, saya. Grup Mao. Wah, sungguh luar biasa. Hari ini, para dosen universitas mengalahkan para tokoh besar kota. Tidak bisa, lebay, hahaha. Baiklah, kalian boleh pergi dulu. Baru permulaan, kau masih muda. Tapi kemampuanmu memang cukup. Kenangan sekarang, aku sudah sepenuhnya menerima. Lagi pula, sejak kecil aku mengikuti guru. Kemampuan melihat nasib orang melalui puisi ini memang ada. Haha. Begitu kukatakan. Grup kota seperti itu. Tampaknya sukses. Tetapi sebenarnya, ini masalah gelombang internal, tampilan luarnya. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Baru menghubungi guru Anda untuk meminta bantuan. Aku hanya menunggu pewaris kekayaan keluarga besar ini. Kota ini memang sedang banyak masalah, tapi semuanya ada penyebabnya. Tuan Cheng, silakan lapor polisi. Menunjukkan kesalahan orang lain adalah kewajiban orang yang setia. Aku pasti akan menyelidiki dengan jelas, dan membantu kota mengatasi krisis ini. Karena ucapanmu itu, aku merasa tenang. Wang Yong. Tuan muda, Kapten Jaringan sibuk. Ada yang kau butuhkan, aku bisa menghubungimu dengannya. Tuan muda pergi ke Villa Wanshan untuk belajar. Selama ini, kau bisa mengejarnya sampai sejauh ini dulu. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Kakak pertama, ada satu hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Nona dari keluarga Cheng. Yaitu, cucu dari guru Cheng, Cheng Feifei. Dia mungkin agak bersifat sejenis kelamin yang sama. Maaf, jangan tersinggung ya. Kamu siapa ya? Cepat angkat kaki bau kamu dari meja teh kayu cendana Huangli saya. Singkirkan. Minggir, jangan injak sofa pesanan khusus edisi terbatas saya. Masih ada kaki, jangan injak lantai impor dari Amerika saya. Nona, Anda tidak bisa membiarkan saya tergantung begitu saja, kan? Wang Yong, siapa yang menyuruhmu membawa seorang pengemis pulang? Aduh, Nona muda, dia tamu terhormat dari orang tua itu, saat Bai Long mengalami kesulitan. Selama ini dia tinggal di kota kaya, di rumah saya.
Latar belakang orang ini tidak jelas. Bagaimana mungkin aku membiarkannya tinggal di rumahku tanpa tahu apa-apa? Bagaimana kalau dia punya niat jahat terhadapku? HMPH, dengan parasmu itu, di desa kita paling banter dapat nilai 80. Aku tidak separah itu memikirkanmu. Berani meremehkanku, pergi sana. Kamu. Netizen, hari ini kalau dia tidak pergi, kamu yang pergi. Kakak, putri kita ini berubah-ubah lagi. Jangan diambil hati, ya, aku tidak akan selevel dengannya. Dia itu, jelas-jelas terlihat gangguan hormonal, ketidakseimbangan hormon. Sudah lebih dari setengah tahun, ya, jadi seperti ini wajar saja. Wah, Fei Fei. Dia bahkan bisa langsung melihat masalahmu. Diam, diam, diam. Kakak, kau benar-benar hebat. Ini pertama kalinya aku melihat nona kita seperti ini. Namaku Lu Xiaoxing. Aku sahabat karib Fei Fei. Malam ini kami akan pergi bersama-sama menonton konser. Kenapa harus semalaman? Lupa, aku sudah mempersiapkan konser ini selama 2 bulan. Apa? Hanya dia. Baiklah, sudah ku ketahui. Kakek bilang kalau ingin menonton konser, kamu harus menjadi orang ini. Kalau tidak, dia tidak tenang. Bagus sekali, Kak Gao Yu, ada kamu, jadi akan lebih menyenangkan. Ayo kita pergi. Asyik, asyik. Masih pagi, kita makan sesuatu dulu yuk. Pelayan. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, cantik sekali. Aduh, ampun. 2 orang ini lumayan ya. Gao Yi, bisakah kau lebih sopan sedikit? Memalukan sekali. Keledai merah sekecil telapak tangan saja, giginya saja tidak cukup. Mending makan semangkuk mie saja. Ada mie kuah daging nggak? Lumayan kok, haha, cantik. Kita nggak sampai muntah satu meja kan? Mending ke tempatku saja. Aku yang traktir kamu ya. Siapa kau? Ini putra keluarga Bao. Dia bisa makan malam denganmu, itu keberuntunganmu. Lagi pula, Tuan Muda Bao, keluarga Bao itu, merupakan keluarga kedua terkaya di ibu kota. 2 tahun terakhir selalu bersaing dengan grup kota, sangat menyebalkan. Bagaimana? Biarkan Tuan Muda Bao menyayangimu dengan baik. Kaos tanganmu mau ditaruh di mana? Jangan kotorin bajuku. Kau wanita jalan kecil, cari mati kau. Anak SMA, dari mana anjing ini? Mengeluh terus-menerus. Sampai aku tidak bisa makan. Orang kampung, berani sekali kau melawan. Aku akan mengembalikan uangmu. Kau salah besar, aku sedang mendidiknya atas nama orang tuanya. Dia tidak memungut biaya kuliahku saja sudah bagus. Berani macam-macam denganku, kau tak akan bisa hidup tenang. Cewek sialan, jangan sok kuat di sini. Kau tahu tidak, posisi Guang Liang di meja makan itu seperti apa? Aku ingin tidur. Ku berikan kau kesempatan. Kau dan juga kau. Sebelum masuk kota, tidak ada yang memanggilmu, putri, kan? Sekarang sujud dan minta maaf padaku. Aku masih bisa menyelamatkan nyawaku di sini. Kau orang kota juga tidak ada bedanya. Darah haidnya sangat bau. Hanya darah haid perempuan desa kita yang bau menurutmu. Celananya basah. Lihat, celananya basah. Tidak mungkin. Kalian semua punya tokoh-tokoh penting seperti itu. Aku saja bahkan buang air kecil pun tidak bisa mengontrolnya. Kalian terlalu memalukan. Apa kau yang melakukannya? Memang, aku memberinya sedikit keuntungan. Lalu bagaimana caranya? Ceritakan dong, ceritakan dong. Makanan panas dan meridian Guan Yuan memiliki efek diuretik.
Luar biasa, hebat sekali. Tidak kusangka kau ternyata punya kemampuan juga. Tidak heran kakek sangat mempercayaimu. Sepele. Masih harus memperhatikan iblis-iblis di sekitar. Cepat kembali padaku. Halo, Zhang Fu. Ah, saya Wang Ming. Saya Wang Ming. Saya diintimidasi di restoran Nande ini. Ah, brengsek, kau mau mati ya? Hei, siapa yang berani menyentuh keponakan kesayanganku? Dia yang memulai putus. Bawalah dia kembali padaku. Jelas-jelas Gao Ming yang memulai perkelahian. Kenapa dia harus di kelas 1 SMA? Karena dia berani menyentuh tas milik putraku. Karena anak itu tidak tahu diri dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hari ini aku akan membuat kalian tahu betapa hebatnya aku. Cepat pergi kalian. Kalian, apakah petugas keamanan hanya menonton orang lain membuka kunci? Kita ini petugas keamanan. Belum saatnya kau, seorang gadis kecil, ikut campur urusan ini. Ku bilang padamu, hari ini kau salah, aku akan menangkapmu. Tidak salah, aku juga akan menangkapmu. Siapa suruh kau menyinggung orang yang salah? Aduh. Kenapa tidak bergerak? Bawa pergi, ketua tim, tidak bisa ditarik. Ada apa? Pergi. Pergi, HMPH, aku tidak percaya. Kau masih bengong ngapain? Pergi kau. Keren banget, seru banget. Hati-hati, jangan cuma lihat saja, cepat telepon. Ah, katakan padaku. Anak nakal, kau sudah selesai. Kau jangan harap bisa menghindari pernikahan ini. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu. Jangan mengintip di tanah. Siapa yang membuat keributan di sini? Jalannya panjang, jalannya tidak panjang. Orang-orang inilah yang membuat keributan, terutama dia yang memimpin keributan. Xiao Ding. Benarkah? Ya, Papa, dia, dan dia juga, mereka itu bertindak semena-mena. Benar sekali. Tapi yang kudengar, ada orang yang lebih dulu bertindak tidak senonoh di sini. Pemuda ini bertindak berani dan benar. Ini semua karena bawahan saya yang lalai, bawahan saya yang lalai. Kami akan segera menyelidiki kasus ini, telah menyinggung jenderal besar. Saya bersalah, saya bersalah, saya bersalah. Siapa yang mencari kematian, berani mengganggu putriku dan teman-temannya. Bawa dia ke sini. Kakak, kakak. Gimana nih, Kak? Semoga kau beruntung. Kau yang telah membuli putriku. Kudengar kau juga berkata kasar. Oh, aku putra dari keluarga konglomerat. Aku dari keluarga, hahaha, terserahlah. Ini putri dari keluarga konglomerat Citigroup. Ini putriku, Lu Zhengshan. Siapa yang pantas untukmu? Patua, Patua, kau memanggilku Patua. Patua, cepat pergi. Patua, Patua. Biarkan dia belajar tata krama di dalam sana. Patua, kau memanggilku Patua, tolong kakakku. Patua, panggil saja kakak. Kalau ku ketahui kau menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang lagi, jabatan kepala kantor polisi ini lebih baik kau tinggalkan saja. Tidak akan lagi, tidak akan lagi. Hari ini berkatmu, adikku. Bolehkah saya tahu namamu? Nama saya Gao Yi. Ini Gao Yi, murid utama dari Master Bailong. Benar, benar, lama ingin bertemu. Lama ingin bertemu. Dulu, Master Bailong juga sangat berpengaruh di ibu kota.
Saya juga beruntung bisa meminta beliau untuk melihatnya. Kedepannya, jika Tuan membutuhkan sesuatu di ibu kota, jangan ragu untuk menyampaikannya. Itu adalah kewajibanku. Kalau begitu, terima kasih banyak, Paman Lu. Haha. Restoran hari ini benar-benar sangat memuaskan. Lebih menarik daripada konser malam ini. Kau tidak melihat bagaimana mereka mendaftar. Aku sampai tertawa terpingkal-pingkal. Sialan dia. Siapa suruh dia sombong sekali. Hanya untuk satu ruang pribadi saja. Berantakan seperti rumah tanah. Xiao Ying. Kak, kau benar-benar pekerja keras. Menyingkirkan beberapa orang ini. Rasanya senang sekali sendirian. Aduh, lucu sekali. Ada apa? Gaoyi, kita diikuti. Aku akan menelepon. Kok handphoneku tidak ada sinyal, ya? Sepertinya mereka memasang alat penyadap sinyal. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Bagaimana kalau kita berhenti? Ah, itu juga tidak mungkin. Pegangan erat. Zixuan, kau tidak apa-apa. Kenapa dia seperti ini? Aku terkena kutukan pusaka keluarga. Aku waktu kecil sering diculik. Dia sudah ketakutan. Bensinnya hampir habis. Habis, habis. Jangan takut, ada aku. Selamat datang, para kakak, tolong bermurah hati. Lihatlah aku tidak punya uang dan tampan. Kalian lepaskan aku saja. Aku bahkan seharusnya tidak mempercayainya. Benar-benar tidak berguna. Makan habis, ya. Hahaha, potongan daging dari timur laut, jangan sampai terbuang. Hahaha, berikan beberapa suapan ganda dulu. Lalu undang Nona Cheng kembali untuk minum teh. Hahaha. Hahaha. Ibu, kau makan di sana dengan pacarmu. Aku mau. Aku bukan pacarmu. Kau tidak mau. Mau itu. Keluarganya sangat kaya raya. Sudah lama aku naksir Nona ini. Hahaha. Diam saja sana. Hahaha. Kau memang pintar. Hahaha. Ayo, Nona Chengzi. Hahaha, hei, kakak. Kakak, aku juga pusing menghadapi kejadian ini. Sedikit banyaknya, aku juga agak tegang. Bisakah kau mengizinkanku merokok? Zhang Junqiang. Lihat saja kau yang tidak memperhatikan itu. Hahaha, masih anak ayam ya? Hahaha. Haha, wah, penampilanmu tidak buruk. Satu lagi, ya. Nanti ya, saksikan dengan baik penampilan kakakmu. Hahaha. 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 Ha. Daging nona muda ini memang harum. Hahaha. Haha. Ayo, biarkan kakakmu menyayangimu dengan baik. Hahaha 32. 1A. Hahaha. Haha. Ah. Ah. Kelas 1 SMA. Apakah kau yang melakukannya? Oh ya, tentang rokok itu. Tidak ada apa-apa, aku hanya menambahkan di rokok ini. 300 kali lipat konsentrasi bubuk oksigen. Tepungnya bagus. Bubuk oksigen dapat meningkatkan sekresi hormon seks pria. Tapi aku meningkatkannya menjadi 300 kali lipat. Tubuh manusia akan sulit untuk panjang umur. Yang ringan, hanya akan merasakan sakit. Yang berat, akan mandul. Aduh, tenang saja, obat ini hanya berpengaruh pada pria. Lalu kenapa kamu tidak apa-apa? Racikan saya tentu saja punya cara agar saya sendiri tidak terluka. Lalu bagaimana keadaan mereka nantinya? Mereka akan pingsan, baru kita telepon Wang Yong untuk datang mengikat orang-orang itu. Malam ini. Bisakah kau menunjukkan kepiawaianmu dalam menangani masalah ini?
Sadarlah. Menjijikkan, cari aku. Kau tahu aku siapa? Katakan, siapa yang mendukungmu? Kenapa harus menculik Nona Chen? HMPH. Omong kosong, kan? Ini adikku. Panggil dia ke sini. Aku dari Tian Mao Hui. Bos kami, Nong Xing, yang menyuruhku datang. Sedangkan kenapa harus mengurus nona kota ini? Aku benar-benar tidak tahu. Ini semua pekerjaan yang diterima di perjalanan. Kami hanya mengurus pekerjaannya saja. Berani tidak jujur? Berani-beraninya tidak jujur. Aku bicara jujur kok. Aku benar-benar tidak tahu siapa wakil ketua. Tapi aku mendengar bos kami menelepon. Sepertinya ada hubungannya dengan ruang pribadi. Lagi-lagi ruang pribadi. Pipi, keluarga Bao ini menyebalkan sekali. Demi mengalahkan keluarga Cheng. Keluarga pertama yang menerapkan sistem satu istri satu suami. Selalu saja membuat masalah. Sepertinya untuk menyelesaikan krisis keluarga Cheng. Kita harus bertindak terhadap keluarga Bao. Kau kembali dan katakan pada bos kalian. Suruh dia menjauhi keluarga Cheng mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan membinasakan seluruh Tian Bahui. Aku akan naik ke atas. Cheng Feifei, kamu punya niat jahat apa sih? Sampai rencanaku kacau balau. Kaksin, itu bukan salahku. Siapa suruh kamu kasih ke Cheng Feifei? Terus cewek kecil di sampingnya itu. Berat badannya 100 lebih kilo. Yang terpenting adalah, orang yang mengikuti mereka berdua itu. Namamu Gao Yi? Benar-benar hebat sekali. Itu masih sakit sekarang, begadang terus. Makan. Nanti aku akan berurusan denganmu. Kau keluar dulu saja. Terima kasih. Halo, Su Feifei. Tidak terikat, tidak terikat. Bukankah sudah dikatakan tanpa celah, awalnya memang bukan perkara sulit. Tapi entah dari mana munculnya anak kampung. Yang punya sedikit kemampuan. Semua orang terluka karenanya. Kakek Cheng menyayangi cucunya. Kita menculik Cheng Feifei kali ini, hanya karena tidak ingin dia ikut lelang. Ingin menahannya. Tanah di Nantong ini sangat penting bagi kita. Betapa pentingnya, kita semua tahu. Tenang saja. Nanti kau akan mati. Siapa yang akan senang, Dongping? 2 tahun ini aku memintamu untuk menuntut City Group. Sudah mulai menunjukkan hasil. Jangan sampai gagal di saat-saat penting. Tidak akan. Kali ini, berkat bantuan Gao Yi. Kau belum berterima kasih padanya. Lelang minggu depan. Penampilan sangat penting. Dia bahkan tidak punya baju yang layak. Pergi ke lelang saja, mereka tidak akan membiarkannya masuk. Bajunya masih sulit dibuat. Tidak, dia sangat merepotkan. Kau mengecaukan apa? Bagaimana? Apakah aku terlihat tampan bagimu? Belum. Sekarang aku bisa ikut kompetisi kan? Terserah kau.
Kakek macam apa ini? Kudengar beberapa waktu lalu uangnya membuatmu kaya raya. Tak menyangka tentara juga bisa datang. Pertemuan penting seperti ini. Bahkan kelompok bisnis peringkat kedua di distrik ini ikut hadir. Kelompok Chen Yu, sebagai keluarga terkaya di daerah ini, malah absen. Nanti Bapak akan pulang dengan tangan kosong. Kosong. Oh, ini masker yang nenekmu minta dari gunung. Ternyata nilainya benar-benar tidak ada. Hahaha, memang. Memakai setelan jas saja merasa dirinya sampah. Aku juga memberimu sedikit benih. Kau ada di sini, bahkan tidak pantas untuk menjadi pelayan. Tuan Muda Bao, sepertinya kejadian memalukan di restoran waktu lalu. Kesannya masih belum cukup dalam ya. Perutnya sudah bersih. Anda susah payah mengeluarkannya dari area keamanan. Tidak mudah, kan? Biarkan saya lihat, bukan karena kamu tampan. Saya mohon maaf. Anggap saja ini sebagai lelucon kecil dari saya. Jangan terlalu dipikirkan. Begini saja. Saya minum untuk Anda. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Nona Cheng pasti tidak akan menolak. Kenapa saya harus menolak? Tuan Muda Bao tentu saja harus. Silakan, Tuan Muda Bao. Kenapa aku harus menerima permintaan maafnya, supaya bisa menonton pertunjukan yang bagus? Panas. Rusak. Ini terlalu menjijikkan. Kau benar-benar menjijikkan. Sangat pantas. Tuan. Cepat, 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 ayo cepat, segera seret dia pergi. Baik, Tuan Bao. Omong kosong. Hei, bagaimana kau tahu ada sesuatu di dalam minuman itu? Racun cinta itu awalnya aku yang meraciknya. Kemudian entah bagaimana, ia tersebar sampai ke Ditu. Benda itu, aku bisa mencium baunya dari jarak 100 meter. Tidak heran Wang Ming pantas mendapatkannya. Para hadirin sekalian, maaf atas penantian Anda. Lelang kita akan segera dimulai. Mohon segera duduk. Barang lelang nomor 1, mahkota berlian unik dari Afrika Selatan. Harga awal 65 juta, 66 juta, 68 juta, 70 juta, 80 juta, 80 juta sekali, 80 juta dua kali, 80 juta, terjual. Selamat untuk pejuang nomor 22. Orang kota memang kaya raya. Menghabiskan puluhan juta hanya untuk membeli barang hiasan. Kau tidak mengerti apa-apa, ini adalah seni. Lalu kenapa kau tidak ikut menawar perhiasan seperti ini? Banyak sekali di gudang besar itu. Yang kita incar hari ini adalah nomor 5. Di jantung kota selatan. Kalau begitu aku akan tidur sebentar saja, kau. 35 juta, 40 juta, 45 juta, 48 juta. 60 juta, 70 juta. Tahun ini 8 juta, 80 juta. Hari ini nomor 5 dibuka, juga oleh putri kita yang membuka botolnya. Lahan komersial di selatan kota, harga awal 50 miliar loh. Ini dia. 51 ribu.
Tuan Zeng menawar 70 miliar, 8 miliar 8 miliar, 8,5 miliar bagus, 8,5 miliar 8,5 miliar sekali, 10 miliar 10 miliar. Presiden grup supermarket, Bapak Bao Dehai menawar 10 miliar. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 20 miliar 20 miliar. Tuan Cheng langsung menawar 20 miliar. Pantas saja keluarga ternama nomor 1 di ibu kota Tiongkok. 200 miliar transaksi berhasil. Selamat untuk Tuan Cheng dari Citigroup. Selamat, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya, terima kasih, terima kasih. Baiklah, terima kasih semuanya. Akhirnya berhasil juga. Penawarannya sangat tinggi. Apakah kota tidak akan rugi? Tidak mungkin mendapatkan lahan ini. Sama saja dengan menguasai urat nadi ekonomi seluruh kota selatan. Mungkin akan merugikan perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Tapi kota dapat memanfaatkan dana dan sumber daya yang cukup. Di sini, aku sarankan sekolah menengah kejuruan bisnis. Ketua asosiasi konstruksi pasti tidak akan rugi. Kurasa. Tidak sesederhana itu. Sampai jumpa lagi. Ayo, kita tanda tangan kontrak. Diblokir? Kenapa bisa diblokir? Apakah kalian sudah memeriksanya dengan jelas? Pemberitahuan yang kami terima adalah, grup kota dalam pengiriman barang bea cukai batch 5-1. Mungkin terdapat risiko pelanggaran yang serius. Perlu membekukan akun sementara. Investigasi pelanggaran seperti ini. Bagaimana bisa melanggar aturan? Impor dan ekspor grup kota. Semuanya telah melalui pemeriksaan ketat. Ini juga sudah kami ketahui. Ini pasti ada yang sengaja melakukannya. Barang-barang untuk kota kita tidak mungkin bermasalah. Saya tidak mendengar mereka berbicara. Memang ada kemungkinan risiko. Pasti ada yang menghubungi petugas bea cukai, sengaja membekukan rekening kami, menunda waktu. Lalu sekarang bagaimana? Jika dalam 10 menit semua uang sudah masuk, sistem akan secara otomatis menjualnya dengan harga 10 miliar kepada pihak yang lebih tinggi. Kau memang ahli. Apa 10 menit? 10 menit untuk menghubungi semua cabang perusahaan. Saja tidak cukup waktu untuk mentransfer uang. Pak Liu, kami datang untuk meminta Anda menandatangani dokumen hukumnya. Silakan berikan. Begini, Tuan Wang, sesuai dengan ketentuan kontrak, kami masih perlu menunggu 10 menit lagi. 10 menit, hahaha. 10 menit bahkan tidak cukup untuk transfer bank yang memakan waktu 10 tahun. Saya ingin melihat bagaimana Citigroup kali ini mampu membalikkan keadaan. Guru Cheng, kali ini kau menyerah saja. Guru, jika kali ini berhasil, pasti akan unggul jauh. Nanti kita lihat bagaimana kau mengatasinya. Halo, Wang Yong, bagaimana kabar dari cabang perusahaan? Berapa banyak uang yang sudah masuk? 50 ya 50, sekarang kamu putar saja. Aku tahu harus menunggu waktu. Tapi harus diputar juga. Benar. Saat turun gunung, guru memberikan saya buku tabungan. Katanya untuk digunakan dalam keadaan darurat. Berapa harga menu itu? Sedikit pun ada, sedikit pun cukup. Kau tidak mungkin berharap tas usangmu itu berharga mahal. Puas? Hahaha. Benar-benar belum pernah melihat dunia, bocah kecil. Kupikir di tasmu itu paling banter hanya bisa ditemukan oleh daerah. Kembalikan uangku. Ketemu? Di zaman sekarang masih ada orang yang pakai buku tabungan. Ini juga sudah dibuat menjadi. Aku tertawa sampai mati. Tidak perlu ditambahkan lagi. 10 yuan. 300 miliar, di sini ada 300 miliar. Apa ini? Bagaimana mungkin? Memang benar 300 miliar. Gurumu sangat kaya. Aku juga tidak tahu. Tinggi sekali, tinggi sekali. Kali ini kau mendapatkan rumah besar di kota besar, iya. Hahaha. Uang yang kau kalahkan, nanti akan kuambil kembali pokok dan bunganya. Hahaha, sekarang juga kita langsung tanda tangani surat pengalihan kepemilikan. Hahaha. Ayo. Halo, Pak Sopir, kok uang di buku tabunganmu banyak sekali? Ah, banyak ya? 30 miliar, sebanyak itu. Ini semua dari dulu waktu aku di ibu kota. Itu pemberian dari para pejabat dan pengusaha kaya. Tidak boleh menolak ini, tidak boleh menolak itu.
Aku berikan mereka masing-masing nomor rekening. Biar mereka sendiri yang memberikannya. Aku juga tidak pernah mengurusnya. Siapa yang tahu jumlahnya sebanyak ini? 3 kati ini juga tidak perlu kupakai. Ya sudah, kau pakai saja. Baiklah, Master, aku tidak akan berlama-lama mengobrol denganmu. Gao Yi, aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti ini. Semua berkat Master. Haha, setelah kejadian ini, aku malah punya ide lain. Tuan Cheng, silakan. Aku ingin menyerahkan cabang Huayuan kepadamu. Kau pasti tahu bahwa Huayuan adalah inti terpenting dari grup kota kita. Ia mengelola bisnis properti di wilayah kota timur dan kota barat. Aku tenang menyerahkannya padamu. Baiklah, aku mengerti. Dia kenapa? Dia, sakit perutnya, sakit menstruasi, sakit banget menstruasinya. Jangan masuk, setiap kali seperti ini dia bisa membunuh orang. Hei, yang hidup, minggir. Keluar. Berbaringlah dengan tenang. Jangan sentuh aku. Tekan lagi, tekan lagi. Kau bilang tekan ya tekan saja. Tadi kan kau masih mengusirku. Tidak berani lagi. Kalau mau tekan juga boleh. Tekan sekali 10.000, 10.000. Baik hati sekali ya. Kau merampok uangku ya. Aku peduli berapa banyak yang ku pencet. Berapa? 10.000. 20.000. 30.000. 40.000, Fei Fei. Sekarang kamu tidak sakit lagi. Aneh sekali. Sama sekali tidak sakit, malah terasa hangat. Baiklah. Totalnya 300.000. Tahun pertama, pijatanmu ini sangat manjur. Aku akan menyetor 1 juta dulu. Kau benar-benar mahal ya? Tunai atau transfer? Sebenarnya, kalau tidak membayar juga tidak apa-apa. Tapi kau harus janji padaku. Jangan lagi makan es, makanan mentah, dan makanan pedas. Terlebih jangan begadang. Kalau tidak, kau harus segera kembalikan uangku. Ya ampun, Baja, tidak kusangka kau ternyata cukup perhatian juga. Siapa yang peduli padanya? Sudah-sudah, aku meminta warganet untuk merebuskan sedikit sup jahe. Boleh. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakan saja, cabang Huolian, jangan pergi ke sana. Jangan pergi, kenapa? Diduga sebelumnya memang tempat tinggal di kota. Namun, dalam 2 tahun terakhir menjadi tempat yang tidak menguntungkan. Setiap eksekutif yang menjadi CEO di Huolian, akhirnya semuanya terjadi kecelakaan. Dan sekarang proyek utama yang sedang direstorasi. Proyek restorasi Taman Ekologi. Dalam 2 tahun terakhir terus mengalami masalah. Investasi sangat besar. Jadwal pengerjaan memang terus-menerus tertunda. Bahkan hampir membuat seluruh cabang perusahaan kehilangan uang untuk mahar. Maka aku seharusnya pergi. Aku ini siapa? Aku ini zombie. Biar aku periksa dia dengan benar untukmu. Ibu khawatir padaku. Siapa yang khawatir padamu? Gadis bodoh, tidak apa-apa. Aku ini Master Bailong. Hehehehe. Ada pistol. Ada pistol, jatuh, ambil lagi. Jangan bercanda, bos, saya. Bukankah sudah dikatakan, kalau tidak perlu sebaiknya jangan diakhiri, masih perlu. Sangat perlu. Wilayah selatan sudah mulai menyerang wilayah timur. Apa? Begitu.
Kota selatan selesai dibangun. Kita sama sekali tidak punya tempat berpijak di Guangdong Selatan. Bagaimana aku tidak bisa khawatir? Bukankah kita masih punya taman bunga? Masih ada hukum yang tidak bisa kita abaikan. Skala ekonomi kota timur jauh melampaui kota selatan. Jenderal yang hampir mati meminta bantuan hukum. Masih khawatir tidak bisa mengalahkan Cusi. Kita sudah melakukan gerakan di Huayan selama beberapa tahun. Selama aku menambahkan sedikit bumbu lagi. Kau hanya perlu menunggu untuk menuai hukuman dengan harga murah. Baiklah, aku akan meninggalkannya. Hari ini adalah hari pertama memimpin orang Tionghoa. Apakah Anda benar-benar ingin mengenakan seragam seperti itu? Omong kosong. Kita berdua tidak menyusup ke dalam musuh. Bagaimana bisa menemukan masalahnya? Hei, jangan mengikutiku. Kau mengikutiku, semuanya akan terbongkar. Lebih baik kau pulang saja dan bermain dengan Seng Sheng. Ah. Yang baru ya? Nama saya Ajie. Baiklah, namaku Gao Yi. Kamu. Ini tidak boleh, kau mendengarkan selama 10 jam lebih, tanganmu sampai lecet. Ini, untukmu. Baiklah, terima kasih. Cepat kerjakan. Sini, sini, jangan berhenti. Sini, berhenti berisik. Cepat. Cepat kerjakan. Ngobrol apa sih? Kerja, dengarkan aku. Ada inspeksi hari ini, mengerti. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mengerti. Kau tahu, manajer cabang baru itu. Belum datang juga, aku sudah menunggunya sepanjang pagi. Mungkin ada sesuatu yang menunda, kita tunggu sebentar lagi. Menunda pengurusan surat nikah. Saudara, kalian seharian kerja lebih dari 10 jam ya? Iya, siang tidak istirahat. Bukankah aturannya 8 jam kerja? Suaranya dikecilkan. Di sini semua keputusan ada di tangan atasan, tidak bisa dibicarakan. Kalian semua tidak melaporkannya. Siapa yang berani melapor? Pamannya. Wakil Presiden Pengadilan. Kami juga tidak berdaya. Kerja saja, saudara. Hei, kamu ngapain? Aduh. Kejadiannya. Sudah lewat jam 12. Apakah kita bisa makan di kantin? Ah, tidak ada yang memberitahuku kalau kamu tidak istirahat siang. Kamu yang memberitahuku. Tapi aku lihat di pengumuman lowongan kerja tertulis perekrutan adalah perekrutan. Aturan tetap aturan. Di sini, sialan, aku adalah. Kau bilang kapan istirahatnya? Yaitu. Lagi pula. Kantin adalah tempatmu makan. Kita tidak boleh pergi menikmati pemandangan di sana. Kenapa perusahaan jelas-jelas sudah memberikan kartu makan? Karena kalian sampah. Kantin itu untuk para pemimpin dan klien makan. Apa itu tempat makan untuk para pekerja kasar? Makan sampai mangkok dan sumpitnya terjatuh. Tetap saja tidak boleh. Siapa yang berani melarangku? Sialan kau, suruh aku buang dulu. Kalau begitu aku malah mau makan dulu. Sialan kau, mau mati ya? Ah. Anak ini. Cepat selesaikan ini, aku akan membunuhmu. Siapa yang mau mengajariku, kakak senior? Masih bisakah kita memberontak? Cepat datang kau, pekerja kasar bau. Kau ingin melawan? Kau tahu aku siapa? Aku tidak tahu kau siapa. Lalu kau tahu siapa aku? Hahaha. Seorang pekerja tani dari desa mencoba mengintimidasi saya. Dia berpikir untuk mencari tahu siapa yang berkuasa di sini. Nak, cepatlah kembali, bereskan barang-barangmu dan pergi. Segera menghilang dari taman ini. Hal lain aku tidak tahu, tapi aku tahu kaulah yang harus menghilang.
Netizen. Apakah Tuan Gao? Anda direktur baru Huayang, Tuan Gao. Kenapa tidak mirip? Bawa Duan Gang dan Tuan Niu kembali ke perusahaan. Selidiki dengan benar semua pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang sebelumnya. Bongkar semuanya untukku. Tuan Hua ini harus benar-benar membersihkan kotoran tikus ini. Tuan Gao, silakan lihat sebentar. Saya hanyalah seorang pekerja bangunan kumuh berjenggot, tidak melakukan apapun. Apakah kau melakukan sesuatu? Nanti kau akan tahu setelah naik ke atas. Bawa pergi. Anda ini ahli. Tentu saja asli. Gaji kalian selanjutnya akan sesuai dengan kontrak, ya. Terima kasih kepada Tuan Gao yang telah membereskan 2 orang penyelidik organisasi lama itu. Hanya bertanya 4 hal kepada mereka. Kurasa tidak sesederhana itu. Pak Li, katakan sesuatu. Pak Li, jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Tuan Gao, Anda harus menyelamatkannya, Tuan He. Aki, cepat panggil ambulans. Baiklah, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Bagaimana aku bisa datang? Kau datang untuk apa? Kalau ada berita besar. Kau tidak diterima di sini. Sekarang sudah sampai ada yang meninggal. Diterima atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Aku mati, kalian. Lagi pula dia masih anak-anak. Bapak, janganlah mempermasalahkan hal ini dengannya. Tapi hari ini terjadi masalah besar. Sepertinya kali ini Anda tidak ingin melepaskan bagian Huayuan. Siapa bilang kita akan menyerah begitu saja? Sibuk. Memang mampu bertahan. Huayuan selama 3 tahun berturut-turut tingkat pendapatan sampingan, tingkat kerugian tahunan. Sudah mencapai lebih dari 70% dari kerugian total perusahaan, sekarang. Saham pasti akan jatuh lagi ke titik terendah. Tuan Tian. Apakah pidatonya akan membuat warga kota bubar? Masih sempatkah menjual sekarang? Baiklah, mengingat hubungan baik kita di masa lalu, kita akan mengakuisisi Taman Bunga. Ya. Kalian ini memanfaatkan kesempatan dalam kesusahan juga ya. Jangan bicara seenak kalian. Kalian juga harus bersikap sensitif. Daftar. 4 jam lagi, saham Taman Bunga pasti akan jatuh. Sekarang uangnya ditransfer ke Yuan Hong. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam waktu 1 jam, saham yang pulih bisa kembali ke puncaknya. Percaya, apa? Anak kampung tak terkenal. Berani sekali berbicara sembarangan. Apakah itu omong kosong? Kita lihat saja nanti. Terlalu sombong, omong kosong. Mengapa hal aneh terus terjadi? Kecelakaan terus terjadi. Aku sudah menemukan buktinya. Lalu apa penyebabnya? Perhatikan baik-baik susunan di lokasi pembangunan ini. Di sebelah barat daya ada tumpukan kayu. Di sebelah barat laut ada kapak yang tergantung. Kayu dipotong dengan kapak. Sepertinya seseorang sengaja memindahkan aura jahat ini ke lokasi pembangunan. Lihat ke sana lagi. Tempat aslinya diletakkan sebuah cermin. Matahari terbit di timur. Matahari terbit dari sini. Energi positif berkumpul lagi. Lebih meningkatkan energi jahat. Ini adalah formasi bendera jahat yang khas, sehingga proyek ini terus mengalami masalah. Oleh karena itu, merusak kebiasaan di lokasi proyek. Jadi, banyak sekali masalah yang terjadi di lokasi konstruksi. Itu karena
benda-benda ini. Tetapi tidak semuanya. Proyek konstruksi ini dikelilingi pepohonan hijau di sisi utara, selatan, dan barat, membentuk huruf U. Apa masalahnya? Struktur huruf U paling mirip dengan karakter Cina Wang. Bangunan proyek begitu membentuk struktur ini. Seringkali kecelakaan sering terjadi, dan mudah terjadi pertumpahan darah. Lihat. Di sana ada pabrik pengolahan daging. Singkatnya adalah rumah pemotongan hewan. Tepat sekali memperkuat titik Wang ini, sehingga aura pembunuhan semakin kuat. Kau mengarang apa sih? Kau kira seenaknya saja? Aku takut kalau masalah hari ini tidak segera diselesaikan, akan sia-sia saja. Mau bicara apa lagi sih? Ayah kita itu. Pengadilan akan kewalahan karenamu. Hei, tunggu dulu, ayahku tadi saja sudah merasa malu karenamu. Nanti malam jangan dipikirkan. Oh, abaikan saja dia. Ketemu? Apa ini? Wow sekali. Monyet ini telah dilatih dengan darah berbagai hewan selama 49 hari penuh. Tentu saja bau. Makanlah. Kota Pangeran tidak cukup untuk membuat Huayuan menerima serangan seperti ini. Aku masih penasaran, bagaimana bisa, secepat ini, semua karena teman ini. Koreksinya, korek api. Kirim dia kembali dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Siapa sebenarnya anak ini? Dia bahkan berhasil membongkar rencana cerdik Longsing. Siapa sebenarnya? Dia adalah tuan tanah utama dari Master Bailong. Cao Yi. Master Bailong. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Tapi jika kau ingin menghancurkan kota ini, kau akan menyesalinya. Ah. Tian Mahui. Ah. Tuan Lao. Saya sudah memeriksa peternakan kuda yang indah ini. Semua dibangun secara sembarangan, dan desainernya adalah teman lama Guan Guang. Artinya, orang yang dicari Niu Wanli. Dua orang lulusan ini pasti akan senang. Tapi 2 hari ini aku akan mampir ke konferensi Huayuan. Pembersihan awal proyek pertama. Ini bagus sekali. Aduh. Kedepannya, Huayuan dapat berkembang dengan lancar. Aku benar-benar tidak menyangka. Masalah warga Tionghoa ternyata ada di sini. Hei, ini juga karena aku menemukan orang yang tepat. Hahaha. Hei, tentang kejadian hari ini. Carilah sebuah lembaga pers yang bereputasi baik, lalu kirimkan ke berbagai media. Karena nama muridku, Naga Putih, sudah tersebar. Biar namanya semakin terkenal. Sombong sekali, aku akan mengurusnya begitu pulang. Tidak sabar ingin melihat pergerakan pasar besok. Siapa murid Bailong Tianxi? Tapi ada yang salah. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Memang benar dia murid tertua musuh Bailong Tianxi. Ini tidak boleh terjadi. Aku akan membawanya pergi. Hahaha, akhirnya kau datang juga, Bailong Tianxi. Kalian jangan ikut campur, komando langsung. Wang. Dan kau sudah lama sekali.
Cepatlah, kakek sudah menunggu lama. Ah, sekarang saham kota naiknya terlalu tajam. Aku menyesal tidak membeli lebih banyak. Ini juga berkat reputasi murid utama Bailong. Luar biasa, aku sudah mendengar tentang orang-orang Tionghoa itu. Sayang sekali aku tidak ada di sana. Aku ingin sekali melihat keluarga Bao dipermalukan. Hahaha, baiklah. Aku tidak akan bercerita lagi. Aku sudah sampai rumah, nanti akan kuberitahu detailnya. Baiklah, cepatlah pergi. Ngapasang apa sih? Cepat jalan, yuk. Tuan dan Nyonya, ada masalah besar. Cepat, pergi, periksa Tuan Besar. Ada apa? Kakek, kakek, ada apa denganmu? Sulit, tidak bisa lagi. Tuan Feng tidak sakit. Dia kerasukan setan. Kaki, aku sudah menyuruh semua anak buahku untuk mencarinya. Ming Ming sudah menemukan Wei Xiu Hong itu. Apalagi? Rekaman CCTV di kediaman juga telah dihapus. Tampaknya dia sudah mempersiapkan semuanya. Instingku tidak akan salah. Orang itu jelas memiliki aura kultivasi. Perkara Tuan Cheng. Pasti dia pelakunya. Lalu bagaimana dengan kakek? Aku sudah menenangkannya. Energi jahat ini dipanggil oleh darah seorang penyihir. Jika ingin sembuh, kita harus menemukan orang yang menggunakan bola darahnya. Jadi kita harus menemukan orang itu. Dia sudah mempersiapkan semuanya, mungkin akan sulit menemukannya. Lalu bagaimana? Aku bertanya padamu, hal ini paling mungkin didukung oleh siapa? Permata. Benar. Jadi kita sekarang tidak bisa hanya pasif mencari orang. Harus aktif menyerang dan mengalahkan permata. Baru bisa mengetahui orang di belakangnya. Tunggu kakek tiba-tiba jatuh sakit sekarang, aku akan segera mendatanginya. Bahkan memaksaku menyerahkan saham. Dunia luar mendengar kabar kakek jatuh sakit, pasti akan kehilangan kepercayaan terhadap kota ini. Aku aku kesulitan. Fei Fei, Cheng Fei Fei, kau harus tenang. Kakek Cheng tidak mungkin selamanya memimpin. Pasti akan ada keluarga baru yang bangkit, dan orang itu adalah kamu. Aku tidak bisa, selama aku ada. Kamu pasti bisa. Aku punya. Aku akan segera mengurusnya. Kurasa kabar sakitnya Tuan Chen ke-6 sudah tersebar luas. Ayo, kumpulkan Dewan Direksi sekarang juga. Meskipun perusahaan ini didirikan oleh Bapak Chen, tetapi ini juga merupakan perusahaan para pemegang saham. Bagaimana mungkin kita menyerahkannya kepada seorang gadis lulusan sarjana kesehatan untuk dikelola? Ya, meskipun kita mempertimbangkan wajah Tuan Cheng, orang-orang di bawah juga tidak akan terima. Meskipun persebaran yang tidak merata akan melemahkan kekuatan kota, tapi kita tidak punya pilihan lain. Saya setuju dengan pembagian kelompok, saya setuju. Kita tidak bisa membiarkan integritas hancur. Segera tanda tangani saja. Lalu bagaimana jika saya bisa meminta Cheng Fei Fei untuk membantu? Dan masih bisa menjamin bagi semua yang hadir di sini, pembagian keuntungannya akan berlipat ganda. Anda siapa sebenarnya? Berani ahli dalam bahasa Mandarin. Saya Gao Yi, asisten Cheng Fei Fei. Juga CEO Hualian cabang saat ini. Dia adalah murid Master Bailong, Gao Yi. Kalau begitu, ceritakan, bagaimana membuat Chong Fei Fei meminum obat dalam waktu sesingkat mungkin, dan sekaligus menjamin kepentingan perusahaan, bekerja sama dengan Nanchao. Nanchao bercanda. Kesiapan grup Nanchao adalah pertemuan takdir kita. Tapi belum pernah ada presiden kerjasama dengan perusahaan Huaxia. Ketua grup Nanchao juga sangat misterius. Tidak pernah muncul, hanya menggunakan nama pedagang Nanchao. Orang seperti itu, bagaimana kita bisa menemukannya? Kalian tidak perlu mengurus ini, katakan saja ya atau tidak. Di mana kita akan mencari orang dari dinasti selatan? 3 hari lagi. Lusa itu hari apa? Lusa. Pameran dagang Huaxia yang diadakan 5 tahun sekali. Benar. Saya sudah mencari tahu bahwa tahun ini orang-orang dari dinasti selatan akan datang. Lalu mengapa kau tidak memberitahu para pemegang saham? Kota juga akan ikut serta. Sebenarnya,
Dinasti Selatan dalam beberapa tahun terakhir memang berniat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Huaxia. Hanya saja mereka lebih tertarik pada Baoshi. Yang mereka incar adalah potensi perkembangannya. Bagaimana Baoshi bisa berkembang pesat? Di balik ini ada berapa banyak transaksi gelap. Jadi aku tidak berniat untuk bekerja sama dengan perwakilan kota itu. Tapi akan mendekati orang-orang dari Dinasti Selatan secara terpisah. Mungkin masih ada harapan. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Lambat sedikit, tunggu aku. Apakah ada undangannya? Tanpa undangan tidak boleh masuk. Bisakah Anda mengizinkan kami masuk? Kami dari grup kota. Grup kota. Saya tidak tahu. Grup kota bahkan tidak mengenal Anda. Saya cucu Tuan Cheng, Cheng Fei Fei. Kedatangan saya hari ini sangat mendesak. Saya hanya mengenal Tuan Cheng. Aku tidak mengakui siapapun bernama Cheng Fei Fei. Lagi pula sekarang Tuan Cheng sedang sakit. Keluarga Cheng masih bisa bertahan berapa lama lagi? Kau, Cheng Fei Fei, wajahmu bahkan lebih tidak berharga lagi. Bagaimana kau berbicara? Sudahlah. Pendapat Raja Neraka, anak nakal. Sayang, ayo kita lihat apakah ada pintu masuk lain. Di mana sebenarnya pintu masuknya? Ya, di mana sebenarnya pintu keluarnya? Hei, Gao Yi, kamu ngapain? Kamu ngapain, Mbak? Janin di dalam kandungan Anda mengalami kesulitan bernapas. Situasinya darurat. Kakak kelas 1, kamu. Berani sekali kamu mengutuk anakku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kak, sekarang napas ibu sesak ya? Perut bagian bawah dan kaki sakit, dan terasa seperti ada yang menusuk-nusuk. Percayalah kepada saya, janinnya tidak bisa menunggu. Kamu, sekarang, ayo kita ke rumah sakit. Kau hanya orang baik yang kebetulan lewat. Jika kau menyebabkan masalah untukku, kau harus bertanggung jawab padaku. Aku tahu, tapi sudah terlambat. Kau, jangan bicara. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ah, sudah benar-benar sembuh, tidak merasa tidak nyaman lagi. Sesuai yang kukatakan, nanti akan kubuatkan resep untukmu. Fei Fei, cepat pergi. Pak Chen hanya perlu bekerja sama dengan perusahaan kami. Percayalah, saya katakan padamu, semuanya akan lancar jaya. Tuan, keluarga Nancao tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan kami. Omong kosong. Kau berani membuat onar di sini, nak. Pak Chen, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia sering berseteru dengan keluarga Gao kami. Kita seperti ini, kita harus segera menyelesaikan dan menandatangani kontrak untuk perusahaan. Tuan, Anda benar-benar tidak boleh percaya. Bao melakukan banyak hal yang tidak beretika dalam bisnis. Bahkan ada tindakan ilegal. Jika bekerja sama dengan Bao, sama saja seperti memasang bom waktu pada diri sendiri. Selesai. Kau ngomong apa sih? Kuperingatkan kau. Omong kosong itu harus dibayar harganya. Apakah yang kukatakan itu tidak benar? Kau pusing sendiri. Kau bilang caranya melanggar aturan. Sesuai dengan bukti. Bukti. Di jalan. Mereka sama sekali tidak punya keadilan. Aku beritahu kau. Dia adalah orang keluarga Cheng. Keluarga Cheng sekarang sudah terbaring sakit parah. Mereka sudah seperti anjing yang terdesak. Bencana menimpa keluarga. Tanpa bukti, kau akan berbuat apa? Kau membuang-buang waktu kami, Tuan Yi. Pak tua yang miskin itu sudah tiada. Keluarga Cheng cepat atau lambat akan membayarnya. Meskipun kau murid Master Bailong, kau tidak mungkin menghidupkan kembali 10 orang kuat itu. Lebih baik kau pergi sekarang, bagaimana menurutmu? Atau datanglah ke kota Bao kami, aku akan memberimu pekerjaan sebagai satpam, bagaimana? Hahaha, meskipun kota ini mungkin tidak bagus, tapi aku juga tidak pernah melakukan hal yang salah. Tapi Baoshi sudah membusuk dari dalam sampai luar. Siapa yang mau bekerja sama dengannya pasti sial selama 8 generasi. Kau jangan berlagak kuat di sini. Ku bilang padamu. Hari ini kontrak antara Dinasti Selatan dan Baoshi sudah ditandatangani. Lupakan saja, nak, siapa yang bilang begitu?
Kau ini muncul dari mana, sih? Kalau sudah hamil, cepatlah pulang dan melahirkan. Tuan, ayah. Benarkah, dia laki-laki, bukan pedagang dari Cao? Aku memang pedagang dari selatan. Tadi aku merasa tidak enak badan, jadi kuserahkan kepada asistenku, Tuan Chen. Dia mewakiliku untuk hadir pada pertemuan Tuan Sang Fugui dan Tuan Gao. Kondisi tubuhku sekarang. Hanya dia yang kebetulan. Bertemu sebelum kedatangan tamu baru, aku bola-balik antara kamar pribadi dan ruang utama. Memilih kamar pribadi karena Tuan Chen usianya masih muda. Khawatir ruang utama tidak akan mampu mengatasinya, tapi sepertinya aku yang salah. Kota ini memiliki banyak penerus yang mampu, dan sangat berpotensi. Sekarang saya umumkan pesanan 2 miliar saya ini. Mulai sekarang Jiang Bei. Mulai hari ini, kota akan menjadi satu-satunya mitra kerjasama Nanchao dan Huaxia. Dasarnya, kontrak ini seharusnya menjadi milik kita. Kenapa mereka mendapatkannya? Sungguh tidak adil. Ini terlalu tidak dapat dipercaya. Omong kosong belaka. Semuanya berdasarkan kontrak. Changping, kami sudah mengerjakan kontrak ini selama 1 bulan. Kenapa kamu bisa semudah itu mendapatkan semua tangkapan layar? Nanchao setiap hari berhubungan dengan kontrak Baozi. Mau tanda tangan juga harus tanda tangan. Tidak mau tanda tangan juga harus tanda tangan. Bosku. Bos, semua yang kau suruh aku cari ada di sini. Sudah kubawakan untukmu. Bagus, sekarang akan kukatakan alasannya kepadamu. Di sini ada 27 perusahaan yang terkait dengan Baozi, dengan bukti rincian yang diberikan. Bukti bahwa Baozi Group masih melanggar tindakan bisnis yang melanggar hukum, dan juga pengaduan dari Departemen Keamanan dan Kamar Dagang Huaxia ada di atas. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tuan Gao, apalagi yang ingin Anda katakan? Kami dari Nanchao tidak menuduh Anda melakukan penipuan. Menghindari tuntutan saja sudah bagus. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya ini? Sering berjalan di tepi sungai. Bagaimana mungkin sepatu tidak basah? Kau benar-benar mengira berkas ini hanya tentang beberapa masalah kecil yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, lalu bisa selamanya disembunyikan? Aku hanya meminta warganet untuk mencari orang-orang itu dan bernegosiasi. Katanya murid Bailong bisa mendapatkan perawatan gratis untuk mereka, atau keluarga mereka. Perbaikan nasib dan petunjuk jalan. Mereka langsung membocorkan semua hal ini. Kau menyuap mereka dengan uang karena kekuatan yang mereka miliki, tapi di hadapan keuntungan yang lebih besar. Tentu saja mereka akan memilih untuk mengkhianati. Bukti-bukti ini akan kuserahkan semuanya ke pengadilan. Siap-siap saja menerima surat dari pengacara, Tuan. Kau yang memaksaku. Kau ingin aku mati. Kau juga tidak akan hidup. Minggir, pergi sana. Tunggu saja balasan dariku. Tidak menyangka Tuan adalah pedagang dari dinasti selatan. Tidak menyangka Tuan adalah ayam naga putih yang terkenal itu. Kerjasama yang menyenangkan. Oh, kerjasama yang menyenangkan. Kami benar-benar tidak menyangka, kalian bisa mendapatkan pesanan dari dinasti selatan. Kali ini kami benar-benar mengakui kehebatan kalian. Kota ini kami serahkan kepada kalian untuk dikelola. Kami 100% percaya kepada kalian. Kota ini menjadi satu-satunya kerjasama Nanchao di Tiongkok. Dalam hal kerjasama, jangan terlalu gembira. Apakah kita punya bor? Apa arti yes? Apa artinya? Artinya adalah, yang hadir di sini. Hari ini semua harus. Di siang bolong kalian berani melakukan pembunuhan. Kalian tidak akan mati olehku, tapi olehnya. Jika mereka semua menjadi boneka dan menyerangmu. Bisakah kau memastikan bisa membunuh mereka semua? Hahaha. Kau adalah tukang reparasi hari itu. Tuan Chen, kau yang mencelakainya. Apa? Dia tidak mungkin salah. Benar, apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Mereka saja sudah susah payah menyelamatkan diri. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya, aku lebih banyak menghasilkan uang darimu. Sayang sekali, orang tua itu sangat jeli. Dia malah bilang aku pengguna narkoba, mudah tersinggung, dan serakah. Rahasia bukanlah sesuatu yang misterius. Jadi, hari ini aku harus membukanya untukmu. Dan lihatlah, dia salah,
Guru, dia tidak salah. Kau tidak akan pernah menang. Omong kosong, serang. Tinggi sekali. Bagaimana mungkin? Cangkir kosong, senang, lihat saja apa yang akan kau lakukan. Terbang, 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 kau haha. Hahaha. Fei Fei adalah aku. Fei Fei adalah aku. Aku adalah Gao Yi. Ah, Fei Fei. Fei Fei, bangun. Terbang, 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 itu aku. Aku Gao Yi. Terbang, Gao Yi, mati kau. Terbang, terbang, terbang. Terbang, terbang, terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah lama bilang kau tak akan pernah mengalahkanku. Karena kau sudah kalah sebelum bertanding. Tahukah kau bahwa mempelajari kebenaran tidak boleh untuk menyakiti orang lain? Sembarangan mengubah takdir orang lain, ringannya kehilangan kekuatan spiritual, parahnya jiwa dan raga akan hancur. Dan selama beberapa tahun ini, kau terus membantu Bao Dehai mengurangi keberuntungan kota, bahkan tanpa ragu-ragu melukai orang lain. Seharusnya sudah tahu akan mendapatkan bawahan seperti ini. Sekarang kau sudah kehilangan semua kekuatan spiritualmu. Jika dia terus melakukan itu, dia hanya punya satu jalan, yaitu mati, kataku. Aku sudah selesai, semuanya sudah selesai. Vivi, aku akan membawamu pulang. Setelah melewati begitu banyak hal, akhirnya aku bisa pensiun dengan tenang. Jadi, mulai sekarang, aku serahkan urusan kota ini padamu. Dan juga cucu perempuan kesayanganku. Kutinggalkan padamu untuk dijaga. Maukah kau? Kakek, apa yang kau katakan? Siapa yang akan menjaganya? Aku mau. Hahaha. Nanti kau tidak boleh memanggil Kak Gao lagi. Kau harus memanggil kakak ipar. Hahaha.